hero power, menurutku mereka harus secepat mungkin operasi mereka gak tertebak dari segi drafting phase. Ini apakah memang betul mereka sudah melakukan drafting phase dengan menuju ke arah Hayabusa di first phase? High loss juga. High loss? Kayaknya memang hero power sih jatuhnya kan. Iya, Anapel ya. Tapi ya kondisinya sekarang menurut gua ada Roger juga kan jujurnya yang gak diambil, Be. Dan wow, export, tapi lebih priority juga menurutku untuk export. Karena export bisa menjawab bagaimana high loss juga, walaupun mungkin sedikit ada tekanan dari Harit di early game yang begitu powerful. Ngomong-ngomong soal Harit, siapa lawan match-up-nya nih untuk Iron Shingi juga? Karena kalau kita lihat dari listnya, kayaknya emang nggak terlalu banyak opsinya, terutama untuk Harit sendiri. Kalau memang lawan Roger, oke, dia masih bisa mengimbangi. Tapi kalau lawan Marksman yang tentunya early-nya sedikit butuh bantuan, kayaknya Iron Shingi akan mengalami hari yang berat di game yang pertama. Apakah dari Host Glory nggak terlalu dini untuk membuka gameplay yang mereka ingin jalankan? Apa mereka nggak terlalu greedy dengan bermain agak cukup terlalu terburu-buru dengan 3 draft yang mereka miliki? Dia ngambil 3 core harusnya ya, karena high loss biasanya ada di XP kan. Iya. Maksudnya kita asumsikan dulu nih high loss-nya ada di XP. Tapi yang jadi masalah kalau andai memang high loss itu ke romer, menurutku bisa-bisa juga gitu loh. Masih aman sih, jatuhnya kayak ketemu Edit, ketemu Export. Ini high loss-nya pasti bakal bonyok banget. Pasif dari Edit bergantung kepada full HP. Export juga punya true damage yang bisa melemahkan bagaimana high loss juga ketika dia nggak punya physical dan juga magic defense yang tinggi. Terutama efek slow dari Ice Queen One itu bakal nyebelin banget untuk high loss. Iya. Jadi Haritnya juga kalau misalnya nggak dikawal dengan baik dan mungkin tidak di match up di arah gold lane dengan yang equal sama dia, ini agak berat sih. Karena dia akan makan kenyang, dia akan farming, musuhnya akan ngantuk lip. Roger kah? Di band? Kayaknya Roger satu lagi opsi yang bagus sih. Iya, aku juga setuju. Aku merasa itu yang paling bagus bahkan. Kalau nggak Roger mungkin ke arah Cloud kali ya. Kalau nggak sama-sama nggak bisa escape sama Haya. Tapi kalau ngomongin ke arah Cloud, kali ini Cloud masih punya power untuk farming di lane yang lain nggak sih? Tapi ternyata mereka mau menutup ke arah nolak untuk respect terhadap seorang Vivian. Iya. Assassin yang di-ban ya. Oke, dan mid-nya udah ditutup Zuxin. Dan juga ada Aurora yang dibuang sama tim Liquid juga. Ini masih ngebuka Faramis, Vexana. Bahkan kayak continuous team fight itu untung buat EVOS kan, Bin? Iya, ini menguntungkan banget, terutama kalau kita ngomongin soal pick keempatnya, ternyata hero yang tidak bisa langsung ke belakang. Mungkin tipikal-tipikal hero yang bisa dibawakan pelawan, bahkan kayak Luwoi sekalipun masih fine. Karena dia masih bisa bermain dengan pick off juga, masih banyak banget yang bisa dibawakan juga. Ini karena bisa EVOS bait. Glory bisa langsung bawa 2 hero. Ini bisa band nggak, Prof? Bisa. Aku sih lihatnya suka band sih di sini. Ya, kalau Bane bagus, tapi Moskov ternyata jadi jawaban. Dia mengincar ke late game, dia mengincar ke permainan split push. Karena memang seperti kita tahu ya, kalau misalkan Hayabusa show di lane jauh, biasanya pasti bakal ketemu tuh solusinya untuk teamfight berempat dari EVOS Glory yang minim akan damage-nya. Ini sebenarnya gua ngeri sih, Bin. Berarti match-up-nya nanti Moskov ketika mainin laning jauh, dia akan ketemu berarti sama Haya. Pasti. Yang dimana Haya ini ya, marksman semua bisa lah ya dilibas sama Ya, Haya. selama belum ada Win of Nature, kayaknya pasti bakal bisa di solo kill bahkan sama Hayabusa. Selama Quad Shadow-nya juga nggak terlalu buru-buru ngelawan ke arah Moskov, wah aduh. Satu kali kebetok kelar langsung Hayabusa soalnya. Oke, draft seperti apa yang akan dibawakan oleh Caleb sebagai drafternya juga. Paramis +1. Masih ada Terisla juga kalau emang ternyata Hylos-nya ke roamer, tapi ternyata Vexana dan juga Jauhead. Wah. Yang sempat kita perbincangkan juga soal bagaimana bermain dengan metode kiting, memicu flicker atau bahkan ultimate dari musuh. Dan itu yang akan dibawakan oleh EVOS Glory. Dan kalau Jauhead ketemu dengan Export, ini benar-benar Viragarmon nggak bakal bertahan lama, Bro. Apalagi Dahan. Kelar bakal dia akan tuster. Ya, ada Harit pula kan, Chrono Dash, Iya. Synchrovision itu mudah banget untuk dipecahkan. Smart missile apalagi itu bakal enak banget untuk ngomongin karena Export. Dan sekarang kita nonton karena Pavian. Ingat, Pavian debut kali ini mungkin berbeda dengan debut lainnya. Ya, berbeda dengan debut mungkin berada di pajajaran berbeda. Berbeda debut dengan yang ada di Lincoln Academy. Jadi bisa aku bilang mungkin dia harus lebih siap dengan apapun yang akan dihadapi. No, itu aku nggak bilang. Matilda? Mereka main export ke arah Export jungle. Wow, export jungle melawan Harit dan juga Hayabusa, membutuhkan immortality di first itemnya untuk bertahan hidup, hanya untuk menjawab Fluffy dengan high loss.
Tapi jujur ini pick yang lumayan beresiko sih. Banget. Karena kayak Hayabusa itu bisa ngepoke Harit juga tadi udah dibahas. Tapi mungkin ini satu lagi, ini adalah hero nyaman. Ini adalah hero mungkin power juga dari Pavian. Dan kita akan lihat sekuat apa ekspor ketika di posisi jungle. Wow, resiko memang menjadi sebuah kata yang sepertinya anak muda tuh suka sekali untuk menantang hal tersebut. Apalagi dengan Battle Retribution, Pavian yang memang memiliki survivability yang lebih tinggi dengan Viraga Armor harus sadar kalau dia pasti bakal diincar sama Dreams. Terutama dengan adanya ejector. Jadi buat kalian semua, mampukah EVOS Glory melawan pasukan terbaru dari tim Liquid ataukah pasukan terbaru tim Liquid mampu menumbangkan sang macan? Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Got lean out down. Cari kemenangan pertama bagi mereka adalah hal yang sangat-sangat mahal. Tapi Anapel dengan assassin gameplaynya ini, Be, mungkin nggak bisa diragukan lagi ya. Tapi yang jadi masalah juga mungkin di satu sisi chemistry dari Yes dan juga Windy. Apakah dibuat? Dan minimnya sisi sih Lim yang aku lihat dari Novel yang harusnya ini lebih free lah anggapannya. Hayabusa first pick yang ternyata tidak direspon dengan banyaknya sisi. Hanya ada Edith pun yang bisa menghentikan hal tersebut, dan skill juga kena poke yang cukup banyak. Jadi harusnya early game-nya, terutama untuk tim Liquid ID karena emang mereka bermodalkan Zask di mid lane, mereka mau punya damage tapi tidak punya power untuk lebih cepat. Tapi kalau ke poking kayak tadi lagi sih, Prof, ini berbahaya banget. Pertama, Anavel akan ada di kondisi yang berada di level 4. Dan kedua, itu 1-2 shadow kill dia bisa dapetin first blood dengan instant karena dia skill. Itu berbahaya sekali. Dan Aran akan coba dipaksa untuk zoning out. Freeze yang dilakukan oleh Brans dan juga Iron Shiki, namanya kayaknya agak cukup mengerikan. Ketika Iron Shiki ikutin gameplay dari Brans, dia nggak bakal punya power untuk nge-catch up di depan sana. Ini dari level jungle akan tertinggal, dari satu jungle yang dicuri. Itu bagus banget begini. Iya, dan lihat mirrornya dari Dreams. Dia nggak mau ada satu lizard yang diambil. Walaupun mungkin ambil level 4. Dan dia Anavel hanya bermodalkan 1-2 aja. Dia bisa langsung dapetin level yang kelima. Tapi sayang sekali di depan sana lihat shadow kill langsung menuju ke arah seorang Pavian yang hampir saja ditumpangi dengan Viraga Armor yang bisa dipecahkan. Tapi timing yang membuat tim Liquid harus mundur kembali dan reset. Itu membantu sekali untuk sosok Hayabusa. Jadi mana? Kayak assassin ini untuk dapetin top pertama agak cukup sulit. Saya bilang tadi loh, kayak Hayabusa bisa nge-pop kalau memang ketemu sama Xbox-nya. Apalagi dia Warcry. Dan nanti ketika mungkin dalam keadaan dia udah punya Sky Piercer atau bahkan Hunter Strike, mudah banget untuk memecahkan Viraga Armornya. Terutama karena di sini ada Cloudkun juga. Eternal Guard pasti bikin Glowing One. Banyak banget alasan Pavian harus bikin Immortality first item karena biar dia nggak di-burst sama teman-teman dari Evil Glory. Setup contoh. Wah, tapi ini dari tim Liquid agak lebih berani di depan sana, memasang ke arah depan. Jauh menjadi pilihan utama, tapi nampaknya bermasuk dari tim Liquid. Berflot tangan dari mereka dengan adanya latin sampai terus bisa disampai. Dan seorang Pavian membuat bermasuk dari tim Evil tersebut ke arah belakang. Kerugian yang sangat mahal dari tim Liquid. Buat EVOS Glory, mereka harus respect dengan agresivitas karena mungkin melihatnya based on track dalam beberapa pertandingan terakhir tim Liquid, mereka cukup pasif. Oke, Wow! bahkan kayak Lim, the only one yang memilih terhadap tim Liquid. Loh, Lim L-nya Liquid. Hah? Udah kelihatan tentunya dengan mungkin tadi rotasi cepat juga ditambah lagi dengan adanya Last Insanity tambahan true damage. Jadi Battle Retribution-nya bisa dikalkulasi dengan mudah sepertinya. masalahnya itu kayak perbedaan satu level. Menurut gue itu udah jadi satu keunggulan yang pasti loh. Iya. Tapi ternyata masih dapet. Masih dapat dalam keadaan tadi Anavelnya dalam shadow kill, dan kita tahu sendiri ya shadow kill sekarang itu bisa loh untuk adu retribution juga. Jadi mungkin itu miss retribution yang sangat disayangkan sehingga turtle pertama didapatkan oleh tim Liquid ID plus first blood juga, bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Tapi ya lagi-lagi mereka harus coba setup ulang Menuju ke arah Dream sebelah sana. Anavel standby on point dan bahkan yang tenaga melakukan cover yang sangat baik. Shadow kill membalikan kembali ke dalam Swedish Dreams. Satu momen kill sama, tapi nampaknya dengan ada shadow kill yang diberikan perasaan menjadi pertukaran yang sangat mahal. Kenapa aku bilang berasal menjadi pertukaran sangat mahal? Bot lane ditukar dengan jungler. Walaupun memang jungler dari tim Liquid ini sangat penting, tapi kondisinya nggak ada objektif yang bisa ditukar. Kalau dari sosok Anavel berhasil melakukan take over terhadap Marvel tim Liquid, mungkin itu menjadi nilai yang sama dengan hilangnya Brans di top lane. Setuju sih, kayak Gold Lane kalau bisa jangan tumbang sama sekali sampai akhir game kalau bisa. no death itu jadi bonus sih jatuhnya. Tapi buat sekarang di bawah menit yang kelima udah tumbang sekali Brams, kayaknya harus set up ulang juga di bagian top lane karena Iron Shiki
unggul satu level. Harit yang tentunya mendapatkan keuntungan di early game, kali ini kayak harus ditahan dulu biar dia nggak bisa owning the lane. Sementara untuk Eren Shiki dia bakal mencoba untuk mirror untuk di lane jauh, dan ini dia foreman move dari tim Liquid ID. Hanya sekedar untuk mendapatkan circle yang kedua. Foreman move yang diberitahukan kepada para pasukan dari tim Esports seluruh lainnya, dan Fluffy tertain by on position. Kondisi saat ini Fluffy yang dalam kondisi tidak full maksimal menuju ke arah Aran. Damage telah diberikan, antara ganti keluarga dan bahkan hilang begitu saja Aran. Tapi bolanya terus take over dari Annabelle membalaskan dendam dari Turtle yang pertama. Mereka coba membalaskan damage kembali. Fluffy terlalu kuat untuk bisa disatukan tapi Ben Liquid mereka masih bisa selamatkan yang winning and win 70 for this time. Wow, gak ada korban lagi ya selain Aran. Teknik makan depannya. Inilah yang dilakukan oleh Jauh Dreams. Dan dia tahu kalau proses damage yang mantap membuat ya Aran pun bisa banget. Ya, pas Eternal Guard ya, yang berlawan point dari Kongkun. Terus going point juga sebagai posisinya, dan sekarang Pavian karena first itemnya berfosil. Memang dia punya kapasitas untuk bertahan hidup, tapi tidak untuk menahan semua dealing damage dari Evil Glory. Karena total Annabelle Annabelle sebagai bangsa dari sana. Mungkinkah Sergio untuk melakukan defense skill akhirnya dari keluarga besar dan banget dari bangsa Annabelle. Tutup by Annabelle dari Kongkun. Kita lihat nampaknya di sini tidak ada yang bisa menyelamatkan Annabelle, tapi Annabelle masih selamat dengan best yang sedang dilakukan. Fluffy sorry kamu negara Iron Shiki yang tidak memiliki power untuk bisa mengembangkan Franz, dan juga Fluffy memang harus mundur. Bahkan dengan manusia kita punya power sama sekali untuk menggolong sosok Fluffy. Dia benar-benar butuh Demon Annabelle. Ini dari Harit dengan saja udah bisa dansa ini dari zaman Force. Ultimately udah cukup. Dan melihat item defense finishing yang belum ada sobat sekarang. Ini berarti bisa menggila dengan cukup aja. nggak ada magic defense seperti afirmation untuk mengatakan armor yang bisa mendinai semua damage tersebut dari Sky Piercer. Wih, setelah adanya Hunter Strike, ini dia Annabelle akan farming kill setelah ini dengan Elton Warcry-nya. Sementara Pavian ketinggalan satu level di bawah dari Annabelle, yang dimana dia yang harus mengejar ketinggalan sekarang. Oke, kita melihat di depan sana pasukan dari tim Liquid mereka terbuka positioning, dan sekarang Turtle ketiga ini menentukan sekali, dan kondisinya bahkan dari tim Liquid mereka bisa catch up dengan musuh walaupun ada di depan lane dan Franz. Tapi dia tahu dia akan terlambat datang ke sana. Dia udah datang dari mulai awal. Aran memasang kalau Fluffy dan mungkin skill dan mantap oleh itu untuk tempat. Dream pada takdir terasa bertahan lagi. Skill berterang sudah skill dengan melalui badan itu bersama Sonic Alpha player tim Liquid. Mereka berhasil melakukan Liquid Sonic dan akhirnya saat ini Annabelle menuju ke arah sosok Pavian. Dia akan adalah sisa titik. Wah, langsung saja. Tapi Annabelle untuk Paragraf masih coba untuk bertahan. Langsung Annabelle terlihat dari sosok Shiki. Nampaknya berarti sosok poin dan Turtle membuat Evil mulai bertahan. Almost mendapatkan Iron Shiki, tapi it's everything. Oh my god, big play! Ada Annabelle, permainan buat Shadow dengan perfect timingnya. Shadow kill defensif, tapi dengan Turtle juga bisa didapatkan. Wah, play! Ya, Thanks to Dreams juga dia nahan semuanya di depan sana untuk Turtle-nya. Plus, dengan banyaknya injektor yang bisa mendistract permainan dari tim Liquid ID yang tadi mereka udah melakukan zoning out juga, tapi ternyata dibalaskan dengan cepat 2000 gold lead. Kali ini Evil Glory akhirnya mendapatkan winning momentum mereka. Mereka tinggal memanfaatkan bagaimana damage dari Annabelle karena dia udah punya Sky Piercer juga. Dan itu kita harus ini semua badannya dengan panik yang dia miliki itu meringan tim Liquid dengan total. Ya, plus Revitalize juga sih, ini membuat dia makin bisa survive di lini depan. Luminous Ice sebagai item pertamanya, nambah mana sama dengan nambah darah juga untuk High Loss, makin tebal juga full HP yang bisa dimainkan. Teman-teman dari Evil Glory menunggu late game karena memang Pavian ekspor hero yang sangat membutuhkan item dan waktu yang lama. Tim Liquid nggak boleh memancing dengan begitu kalau diberikan oleh Fluffy di depan sana. Dan Annabelle setelah capture dia masih bisa keluar ke depan dengan konsep ini milik akhirnya dia masih bisa selamat. Tapi hanya untuk bisa memberikan keretakan saja. Dengan para pasukan tim Liquid masih berkumpul, damage masih kurang. Tapi Dreams kalau tadi Dreams memaksa ke arah Iron Shiki itu mungkin hasilnya berbeda. Ada peluang juga. Sayangnya karena dia udah digunakan untuk perempuan tidak pilih. Ini part ini nggak ada yang kontrol, Ini nggak ada yang isi dari part ini. Jadi mungkin mereka menghindari bagaimana soal kill yang bisa terjadi. Jadi RCE mendingan menghindari lane jauh sih. Karena apalagi ditambah sekarang Annabelle-nya udah punya 2 kill yang sangat membantu sekali dari pertama kali tim Liquid ID tampil tanpa kabuki. Sejak debutnya di
season 7 atau lebih tepatnya 1200 hari yang lalu. Iya. 2021 bos. Tapi masalahnya kita nggak bisa begini, nggak mungkin lah salah satu pemain itu jangan begitu. Nggak mungkin lah pemain yang harusnya masuk dari tim Liquid. Dan ketika kamu tidak ada, kali ini kita bakal melihat permainan baru dari RNG dan gameplaynya mampukan bisa menyantarakan atau bahkan melebih dari kamu. Mereka akan coba terlibat dalam keadaan masuk dan setelah kemudian Kevin membuka pertahanan dengan ada perlahan yang mau meninggal tapi hampir saja diambil. Kenapa mencoba dengan Sheffield Mampu tackle tolong take over dan kembali lagi kita melihat Sphere of Distraction yang gagal. What are you doing ini? Memasang di arah saya pusat nampaknya. Sayang sekali ini masih terlalu jauh. Predik sih. Predik yang menurut aku akan cukup predik. Kenapa? Mereka tahu kondisi yang underflip. Jadi nggak terlalu worth it. Kali kita hanya berusaha. Belum tentu bisa menjadi game winner karena dengan detiknya yang masih jauh. Wow, ini lagi-lagi pemaksaan dengan flicker yang mungkin masih belum bisa dibilang secara wise. Mungkin akan jadi satu waste juga nantinya. Ada Blade of Despair, bonus dari Annabelle, winning condition dari Invas Glory kali ini bertambah lagi. Dengan adanya Lord, mereka bisa push 3 lane dan bahkan bisa memaksakan untuk mendapatkan mid lane. Tapi di satu sisi lainnya, Team Liquid ini akan bersikokoh untuk stay di area mid lane agar mereka masih mampu memanfaatkan rotasi cepat dari Matilda Widi ketika nanti mungkin dia ingin bermain di area River. Karena kalau mid lane turretnya hancur, ini area River bakal susah untuk dikuasain sama Team Liquid ID. Wah, bahkan di Advance Lane mereka langsung memasang cross paving untuk dalam belakang. Distrik saja main tetap mendapatkan turret di depan sana. Kalau ada defense pelatih menjadi berlomba dalam warga tersebut pertahanan apa biasa? Mereka untuk mendapatkan Wami. Defense menjadi milik Dream. Dan di belakang siapa yang harus mendapatkan 2 poin harus dilepas. Karena sekali misalnya 80% Team Liquid mereka kehilangan dapat kill. Dreams masih ada immortality. Dreams masih selamat dan lihat dengan ejector yang dia miliki dia gak tumbang samsat. Tadi bilang kena dari dominatornya nggak bisa bergerak sama sekali dia tadi. Makanya susah banget dapat tumbang sementara. Pas kita bilang dia dapat dua berarti antara di atas dan di bawah. Ya, dan yang paling penting adalah menghancurkan mid lane outer. Sungai. Ya, karena sungainya nggak bakal bisa dikuasai sama Team Liquid ID kecuali mereka yang open untuk invite pick off-nya. Sementara Fluffy dia selesai dengan Blade Armor. Jadi dia udah punya jawaban atas RNCE. Tinggal di RNCE-nya sendiri nih, apa loss itemnya, karena dia butuh Wind of Nature, tapi dia butuh Rush Claw juga karena ada Blade Armor. Ada damage magic dari Harit. Cukup membuat dilema bagi RNCE. Roscoe ini mungkin lebih stabil, tapi entah kenapa menurutku ini Winter Crown kayaknya juga cukup wise, apalagi ada ejector dari Jawhead dan 1 menit ke depan Dreams pasti akan melakukan sebuah move inisiasi. Karena itu pas banget timingnya, bareng sama Lordnya juga. Pokoknya Tim Liquid ID kalau mereka lepaskan kendali River, lootnya bakal gratis untuk Invos Glory. Tapi kalau mereka kones, mereka juga harus hati-hati karena Jawhead bisa ada dimanapun. Aku sih lihatnya ini kondisi dari sosok seorang Iron Fist agak bermasalah ya, karena bahkan dari Fabian juga sekarang juga kebuka badannya yang awal mencerahkan pertama tapi immortality dia punya war arts, dia punya dia ngomong dia kuat, tapi ngomongin Iron dan bahkan dia menjadi mana arah objektif itu agak saudaraan coba jadi bangunan warga di lain arah para pasukan dalam Champions mereka coba bertahan semaksimal mungkin dengan apa yang dimiliki di permainan mereka. Bahkan yang kali pun harus jadi tunggal berkali-kali Profesor 3 kali. Dia bakal ready dan dia punya skill depannya. Oke, tapi kali ini dengan kondisi kelas yang dibuka katanya si Padang teman terjadi. Terdeteksi tentu saja mereka bawa defensif. Untuk melakukan kebelakangan mereka mematasi Padang tinggi. Mereka melawan tambahan ini. Masih pada tinggi. Tidak boleh mereka lakukan. Mereka harus pegang untuk dari tangan mereka. Jadi saatnya mereka bisa kembali dengan kebaikan. Wow, Team Liquid kali ini bisakah mereka mengubah nasibnya dengan satu loot yang memang berhasil diamankan? Satu metode speed push yang berjalan dengan baik, mereka membuat jumlah dan takeover yang sangat-sangat bagus tadi Lord. Dan dia skill ternyata gak kena Eternal Guard tadi walaupun kena injektor. Tapi dia masih mampu survive dan bahkan menyelamatkan dirinya dengan respawn yang dia miliki. Top lane juga tadi sempat ke-push. Invos Glory kehilangan setengah darah dari base rate di bagian top lane. Kali ini malah Tim Liquid ID yang pegang kendali. Hero lane dari Tim Liquid ID sudah mulai menyala. Moskov, Iron Shiki harus mempertemukan power spike-nya dan tinggal menunggu bagaimana inisiasi selanjutnya dari Aran.
Karena kebetulan Arab juga punya flicker juga. Oh, pasukan berkuda terbangun dari Kill Liquid. Ternyata mengerikan mematikan Glory. Mereka harus benar-benar mempertahankan Petra dalam bullet yang harusnya akan berjalan dengan cepat. Membuat tim Evos Glory dengan sabar membuka badan dan harusnya tim akan lebih fokus siapa yang dia takdirkan. Udah mulai masuk ke dalam Godfrey dapat sekarang. Godfrey dapat Petra dalam bullet. Dia bisa sangat besar dari orang berantak yang karena untuk Evos ini bisa kita lakukan semuanya. Masih menjadi jawaban Papian selamat dan cepat. Masih aman dan masih bisa bertahan dari Glory. Mereka nggak bisa ditumbangkan secepat itu. Cukup bijak bagaimana pemilihan mereka melepaskan top lane tapi membiarkan hampir keseluruhan member dari Evos Glory stay di area mid lane. Karena mereka nggak mau kehilangan mid lane turret base-nya. Itu akan menjadi central red yang penting bagi Evos Glory. Transfer dibuka dari bottom lane untuk menghindari tim mulai masa-masa tapi Papian masuk ke dalam sekarang akan mendapatkan dari Evos Glory dan dia membuka dalam panjang dengan ada eksekusi mereka bersama Diamond. Shiki mengorong Malcolm. Mereka memasang tim pada tim para pasukan Evos Glory yang sering terlibat sana. Anabel Sintai, sudah paruh momen tidak dimiliki dari seorang Anabel. Mereka reset dan mereka turun top lane. Over retribution itulah solusinya tadi. Kenapa bisa dapetin point kill? Ya, damage tambahan plus adanya Sky Piercer juga. Episode yang Kebetulan adanya Endless Barrel, jadi true damage akan menjadi senjata juga bagi Annabelle. Dan kalau kita melihat dari replaynya, dia benar-benar targetingnya pas banget. Cherokee memang udah bagi banyak member, tapi shield dari Matilda kebetulan sempat hilang dan lihat bagaimana tingginya damage yang targetingnya langsung ke Arachiki yang memang gak punya Wind of Nature, dia cuma punya Rose Gold Meteor. Dan sekarang Arachiki baru sadar dia butuh Wind of Nature. Ketika dia sadar belum hidup di tangan dirinya, ini akan cukup membuat napas dia lebih panjang. Dia akan cukup respect Rose Gold, mereka punya Wind of Nature. Untuk mengincar Arachiki akan sangat sulit kecuali Finn berhasil benar-benar ngejek Arachiki dan langsung dibawa oleh Cloud. Point kill memang nggak banyak untuk game kali ini, tapi teamfight-nya itu selalu ada. Satu yang besar juga banyak Mereka langsung bersama Arsiki. Dapat sana Flick kembali keluar membuat informasi terkait dengan Camp Liquid. Mereka tidak memiliki Arsiki untuk kali ini. Menurut kalau World pada masa saat ini nggak baik untuk mereka karena mereka belum owning condition dari dua. Ayo, oke. Sama Minion, bahkan jadi di bawah 5 juga sih karena perlu konsekuensi. Oh, dan kebakaran dari belakang sama dia bisa salah tingkat. Perlawanan dengan Camp Liquid karena ada Shadow Kill. Dan setelah Apel memperlawan Salapun. Lama itu maka dibeli. Percaya membalik dari nomor 3 Arsiki. Mereka membubarkan ada damage sendiri. Yang membubarkan yang bertumbangan dari Fabian. Maka jatuh. Dikejar itu saja. Arsiki. Arsiki menjelang seorang Apel dengan terlalu besar tingkat dan menunjukkan Eke. Bencana! Dengan mata menjelang tim Liquid kemampuan Eke. Antara Ramadhan dan Ferry buat mereka punya power untuk mempertahankannya. Retribution harus dipilih dari mata sana. Mereka sudah menyelesaikan minion. Oh, ini Onyx Ice paling masih ada satu wave lagi. Dia tetap memakai Arsiki juga di sana. Run, press everybody. Coba bertahan. Kalau masih ada menit. Kalau kita bisa dilakukan. Bencana! Bencana! Tidak bisa dipertahankan. Arsiki!